Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hakim Jaili dalam acara live talk show Sudut Pandang Televisi 9 Santun Menyejukkan. Dan para pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang Pancasila. Pancasila sebagai sebuah produk dan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi tema bahasan oleh seluruh anak negeri terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat ketidakpahaman dan banyaknya pandangan tentang Pancasila. Dan bersama saya telah hadir dua orang narasumber. Pertama adalah Bapak Bambang Prasetyo. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam Mas Hakim. Ini adalah salah seorang penulis buku dan peneliti tentang Pancasila. Nanti akan kita banyak bicara kenapa ini semua terjadi gitu ya. Saya simpulkan sementara sih sebenarnya Pancasila itu sudah mulai dicederai gitu ya dari orde ke orde itu, sehingga kemudian Pancasila hanya menjadi sebuah slogan, menjadi hanya sekedar dasar negara tanpa harus bisa dilaksanakan, karena pada kenyataannya para pejabat dan penguasa dalam hal itu cuma bisa memandang Pancasila. Bagaimana Anda bisa mengartikan itu? Jadi memang harus kita akui secara jujur Mas ya. Kalau selama ini penggalian Pancasila belum pernah digali hingga mencapai tahap makna. Tahap hakikat masih syariat. Ya mungkin seperti itu ya. Iya, hingga akhirnya kita tidak tahu sebetulnya bangsa ini mau dibawa kemana sih oleh Pancasila itu. Kalau cuma sekedar ke masyarakat adil dan makmur, kita lu nggak usah pakai Pancasila. Singapura, Amerika bisa makmur ya. Bisa makmur gitu. Nah, terus kemudian kalau kita mengatakan adil dan makmur berdasarkan Pancasila, itu berarti Pancasila kan tujuan. Berarti sesatlah bangsa ini kalau menjadi Pancasila sebagai tujuan. Berarti kan harus ada benang merah gitu. Karena kalau kita tinjau Mas, kita teliti, nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari kaum jahiliyah Mas. Meskipun mereka dulu beraliran animisme dinamisme, mereka di pohon-pohon, di batu-batu, tapi mereka bukan menyembah pohon dan batu. Tapi di tempat itulah mereka merasa enak berhubung dengan Tuhan ya. Gitu. Dengan itu Sang Hyang Widi. Sang yang kuasa, yang maha kuasa. Itulah bedanya antara animisme Indonesia dan yang lainnya gitu. Nah, untuk itulah maka Bung Karno beserta rekan-rekannya dulu itu menggali Pancasila. Itu waktu itu pemikirannya sederhana. Bagaimana bisa kita membuat suatu negara yang bisa menghadapkan rakyat bangsa dan negara ke hadapan Tuhan, membangun mereka di hadapan Tuhan dan mengembalikan mereka di hadapan Tuhan. Nah, lalu jadi sangat religius banget banget konsep Pancasila. Lalu kemudian terciptalah Pancasila itu. Tujuannya cuma satu Mas, yaitu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sujud, bangsa yang tunduk patuh pada Tuhannya. Bangsa yang sujud Bangsa yang sujud, yang tunduk patuh pada Tuhannya seperti halnya nenek moyang mereka dulu Karena hanya inilah yang bisa membuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sebelum bangsa ini menjadi bangsa yang sujud, pintu gerbang ke Indonesia akan terus tertutup. Akhirnya banyak yang terlunta-lunta. Saat ini kan banyak yang terlunta-lunta Mas. Karena memang belum pernah kita menuju ke sana gitu. Jadi sebenarnya kalau kita amati bahwa sebenarnya Pancasila itu digali dari sebuah karakter bangsa Indonesia. Betul, gitu ya. Yang sayangnya kemudian konsep-konsep itu hanya dihafal Mas ya. Iya, akhirnya kan hanya dihafal. Jadi keberadaan Pancasila selama ini antara ada dan tiada. Dia ada sebagai dasar negara, tapi tiada terimplementasi. Karena apa? Belum pernah ada hal-hal yang mengungkap apa-apa sih yang diharamkan oleh Pancasila dan apa-apa yang disukai oleh Pancasila. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, Pancasila itu mengharapkan 3 hal. 1, perbuatan dosa, kedua, permusuhan, ketiga, makan riba. Nah, perbuatan dosa ini yang perlu diterjemahkan. Korupsi, kolusi. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa Pancasila menghasilkan 3 hal itu? Dari mana Anda melihatnya? Kalau kita teliti kelimanya itu untuk mengantisipasi ketiga hal itu Mas. Gitu. Satu, Tuhan Yang Maha Esa. Itu akhirnya apa-apa yang diharamkan Tuhan harusnya diharamkan oleh Pancasila. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita bilang kita berpancasila, tetapi kita selalu melakukan berbagai tindakan yang melanggar. Apa yang diharamkan oleh Tuhan itu harus diharamkan oleh Pancasila. Tinggal nanti skala prioritasnya saja. Gitu. Dan itu mungkin belum sampai ke
sampai ke dalam pelaksanaannya mungkin ya? Belum, sangat belum. Karena Pancasila kalau taraf ke pelaksanaannya dia harus masuk ke undang-undang. Ya. Seperti misalkan hukum, koruptor harus hukum mati. Ya. Seperti itu. Cuman problemnya agama di sini kan bukan satu, Mas. Jadi gini, ideologi negara gitu. Ideologi negara itu berbedanya dengan agama, Mas. Kalau ideologi negara itu ada yang namanya batas wilayah teritorial, yang di dalamnya hidup berbagai golongan agama lainnya. Gitu. Ideologi negara. Ideologi negara. Kalau agama itu dia lintas batas teritorial, namun hanya diikuti oleh kelompoknya masing-masing, syariatnya, aturannya gitu. Nah, akhirnya Pancasila ini dibuat sebagai suatu dasar negara yang adil untuk semuanya, baik adil untuk Hindu, Buddha, Kristen dan semuanya, sehingga mereka tidak ada kekhawatiran. Nah, kata yang diharamkan oleh Tuhan kemudian harus diharamkan oleh Pancasila yang kemudian diimplementasikan atau diatur di dalam perundang-undangan itu di mana titik temunya mestinya? Jadi titik temunya begini, aturan katakanlah yang kalau Tuhan mengatakan kalau membuat kerusakan di muka bumi yang dampaknya besar, itu berarti hukumannya harus berat. Itu berarti kita harus mensepakati apa sih yang paling berbahaya bagi negeri ini. Kalau kita sepakati bahwa ternyata korupsi adalah musuh terbesar di negeri ini, berarti hukumnya hukum mati. Gitu. Jadi sebetulnya simpel saja. Cuman kadang-kadang gini, Mas, yang jadi kendala, kita itu siap untuk pengenlah dasar negara Pancasila dijadikan dasar negara, tapi tidak semua orang siap untuk betul-betul Pancasila. Ini yang jadi kendala nantinya gitu. Siap tidak kita totalitas sebagai contoh undang-undang hukum pidana kita, undang KUHP kita masih warisan Belanda ya. Warisan Belanda dan hukumnya sangat ringan sekali. Sangat ringan. Masa orang membunuh orang hukumnya cuma berapa tahun? 7 tahun. Itu pun maksimal kadang-kadang, atau 10 tahun itu pun maksimal, bisa turun lagi. Orang berzina dipiring lagi. Jadi akhirnya memang serba repot. Inilah yang akhirnya jiwa proklamasi kita hilang, Mas. Padahal jiwa proklamasi itu kan ikhlas menyerahkan jiwa dan sebagian hartanya untuk negara, sedang dia pun berbuat kebaikan dan patuh pada Tuhannya. Dan para pemirsa, Mas Bambang ini adalah penulis buku yang mungkin bisa diambil. Penulis buku judulnya Kitab Nata Negara, ya. Kitab Nata Negara ini adalah tulisan apa yang Anda tulis di sini sebenarnya? Jadi sebetulnya begini, Mas, saya ini bukan pengarang ya. Kalau dikatakan pengarang mungkin saya bukan pengarang. Saya memang betul kalau Mas Hakim hanya penulis gitu. Karena saya hanya menangkap energi masa lalu sebagai kunci masa depan, hanya itu saja gitu. Menangkap energi masa lalu sebagai kunci masa depan. Gitu. Apa energi yang Anda tangkap itu apa? Jadi sini merupakan suatu desain agung bangsa Indonesia. Yang akan bisa membuat rakyat ini betul-betul bisa hidup dan mati secara suci. Sejahtera ketika mereka hidup, sejahtera ketika mereka mati, dan sejahtera ketika dibangkitkan. Pancasila itu salah satu energi itu. Salah satu energi dan mutlak. Pancasila mutlak di situ. Jadi energi utama di dalam energi utama masa lalu yang menjadi kunci kebahagiaan bangsa Indonesia ke depan. Baik, para pemirsa kita ikuti yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana.